Nah, pemeraman saya lakukan adalah menggunakan daun ya, itu daun talas hutan, karena saya tidak sempat bawa kantong plastik ya. Jadi saya pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anak Desa Channel. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial ke teman-teman ya, yaitu tata cara melakukan pemotongan ya di longan-longan manggar, bahwa yang seharusnya sudah kita lakukan pemotongan ya. Jangan sampai teman-teman salah untuk mengambil langkah melakukan pemotongan sehingga membuat lengan manggar teman-teman bisa gagal panen ya. Nah, contohnya seperti punya saya ini. Saya sudah berada di pohon aren saya, dan ini pohon aren sudah waktunya saya lakukan pemotongan, walaupun belum mekar ya, beberapa persen. Ini masih bunganya masih utuh, tapi sedikit lagi dia akan mekar ya. Maka dari itu jangan sampai terjadi keterlambatan pemotongan. Jika lengan manggarnya sudah terkena penyakit, maka sedikit harapan untuk berhasil. Untuk selanjutnya nanti saya akan lihat di atas. Oke, saya sudah berada di atas pohon aren, dan ini penampakan dari lengan manggar yang saya akan lakukan eksekusi. Saya akan lakukan pemotongan ya. Dan ini sudah saya pastikan akan berhasil ya. Kenapa saya pastikan seperti itu? Karena dari perawan dia memang berhasil terus teman-teman. Jadi untuk teman, kunci dari lengan manggar yaitu jika teman-teman mengelola lengan manggar dari perawan berhasil, maka seterusnya dia akan berhasil. Kecuali teman-teman terlambat melakukan pengupasan dan kurang perawatan, maka dia akan gagal. Nah, ini kalau untuk teman-teman melakukan perawatan di lengan manggar ya, usahakan kalau lengan manggar kecil seperti ini sangat kecil sekali ya. Saya sarankan pemukulannya hanya 5 kali saja ya, yaitu jeda waktu 4 hari atau 3 hari ya, atau lebih tepatnya 1 minggu 2 kali dilakukan pemukulan. Nah, sebelum memukul diayun dulu, dan setelah memukul diayun lagi. Nah, usahakan pengayunannya lama dan pemukulannya jangan terlalu keras dipukul, tapi merata dan lama. Nah, oke, kita akan lanjut untuk ke tutorialnya ya. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, untuk teman-teman yang mengalami untuk khususnya para pemula ya, yang belum paham untuk melakukan pemotongan di lengan manggar, usahakan perawatannya itu dimaksimalkan dulu. Contohnya pemukulannya sudah mencapai 5 kali ataupun 6 kali kalau di lengan-lengan manggar seperti ini. Kalau lengan manggar kecil seperti ini, saya sarankan pemukulannya itu hanya 5 kali ya. Kalau lengan manggarnya jumbo, contohnya seperti jumbo seperti ini, agak besar seperti ini, maka saya sarankan untuk pemukulan sampai 6 kali ataupun 7 kali. Oke. Nah, untuk melakukan pemotongan, nah seperti yang punya saya ini masih bunganya masih utuh, tapi sudah lewat masa berminyak ya. Ini sudah tidak berminyak lagi, maka teman-teman bisa melakukan pemotongan karena sudah wangi. Ini sudah wangi. Lihat, saya akan, nah ini ya, ini sudah wangi. Mungkin hanya butuh 3 atau 4 hari bunganya akan mekar beberapa persen. Nah, untuk itu teman-teman silakan simak video ini, jangan di skip supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Nah, oke, lanjut ya. Nah, untuk melakukan pemotongan seperti ini, perhatikan teman, adalah bagian lengan pemotongan yang ini ya. Bagian ini harus diperhatikan selama teman-teman mengelola lengan manggar ya. Bagian ini dan jari-jari tangkai bunga seperti ini ya. Oke, paham ya? Nah, jika jari-jari bunga seperti ini, punya saya ini kan masih normal, masih berwarna hijau, maka teman-teman bisa menunggu sampai mekar ya. Oke, paham ya? Nah, kalau bunga manggarnya atau jari-jari dari tangkai bunga ini atau dari lengan bagian pemotongan sudah berubah warna kuning ataupun warna hitam, nah saran saya teman-teman segera lakukan pemotongan. Jangan sampai warna kuning ataupun warna hitam itu akan naik ke
lengan bagian pemotongan. Kalau lengan manggar sudah terkena penyakit semuanya, maka sedikit harapan untuk berhasil ya, kecuali pohon-pohon aren di dalam hutan. Nah, itu kemungkinan itu walaupun sudah terkena penyakit itu bisa berhasil. Jadi kalau di bagian-bagian yang sudah panas, nah saran saya cek secara berkala, yaitu bagian bunga atau tangkai bunganya atau bagian lengan bagian pemotongan. Jangan menunggu mekar ya. Nah, kalau sudah perawatannya sudah maksimal, sudah 6 kali ataupun sudah 5 kali pemukulan, teman-teman tinggal menunggu waktunya untuk wangi. Nah, kalau sudah wangi seperti ini, teman-teman bisa lakukan eksekusi ya, langsung dipotong, tidak masalah ya. Yang penting dia sudah wangi sekali seperti ini, dan ini sudah lewat dari masa minyak ya, minyaknya sudah lewat, sudah kering, agak kering ya. Ini sudah agak kering bunganya, teman-teman lihat ya, ini sudah agak kering. Jadi teman-teman bisa lihat, perhatikan. Nah, contohnya seperti itu ya. Jika sudah kering, maka teman-teman bisa melakukan pemotongan. Nah, saran saya hindari pemotongan bunga manggar masih berminyak kental. Oke, paham ya? Oke, nah saya lakukan pemotongan teman-teman ya. Nah, sebelum melakukan pemotongan, kita lakukan pemukulan dulu. Teman-teman harus lakukan pemukulan dulu sebelum melakukan pemotongan. Sebelum memukul, teman-teman harus lakukan pengayunan. Oke teman-teman, saya akan melakukan eksekusi di lengan manggar yang lumayan kecil ya. Nah, untuk teman-teman yang masih pemuda, yang masih belajar, kalau melakukan pemotongan, usahakan bunga dari lengan manggar itu dikeluarkan terlebih dahulu ya, sebelum teman-teman melakukan pelepasan ikatan dari lengan manggar, supaya lengan manggarnya tidak akan patah ya begitu teman-teman membukanya. Nah, keluarkan dulu sebagian, karena ini bunga manggarnya agak berat. Jangan sampai teman-teman langsung buka talinya di sini, tidak mengeluarkan bunga lengan manggar, maka lengan manggarnya akan patah teman-teman ya. Jadi keluarkan dulu sebagian. Kalau talinya sudah mulai longgar, maka buka talinya dan lakukan pemotongan. Oke, saya akan lakukan pemotongan dulu teman-teman ya. Oke, saya sudah melakukan pemotongan, dan ini penampakan dari permukaannya teman-teman. Lihat ya, lumayan bersih ya, dan dia menetes ya. Dan ini saya akan lakukan pengupdatean sampai berhasil ya, supaya teman-teman bisa lebih paham lagi dalam pengelolaan lengan manggar supaya berhasil ya. Nah, pemeraman saya lakukan adalah menggunakan daun ya, itu daun talas hutan, karena saya tidak sempat bawa kantong plastik ya. Jadi saya pakai daun seperti ini ya, talas hutan. Nah, untuk teman-teman bisa menggunakan plastik ataupun daun talas hutan, itu sesuaikan dengan keadaan cuaca ya. Kalau lengan manggar teman-teman, pohon aren teman-teman di area-area panas, maka lakukan pemerangan dengan daun seperti ini ya, daun talas ya, atau daun yang lain, atau kapasan atau apa ya. Nah, kalau di area-area dingin ya, teman-teman bisa menggunakan kantong plastik warna putih ataupun warna merah ya. Hindari pemakaian kantong plastik warna hitam teman-teman ya. Nah, seperti ini keadaannya ya, masih agak lambat teman-teman, lihat masih agak lambat ya. Nah, ini saya akan lakukan pemeraman. Nah, untuk teman-teman yang melakukan pengelolaan di lengan-lengan manggar yang masih belajar, utamakan ukurannya maksimal ya, dan lakukan pemotongan sebelum lengan manggar terkena penyakit atau jari-jari dari tangkai bunga terkena penyakit atau berubah warna kuning ataupun warna hitam. Jika lengan manggar ataupun jari-jari sudah berubah warna kuning atau warna hitam, maka segera lakukan pemotongan walaupun belum mekar. Tapi kalau jari-jarinya masih warna hijau semuanya, atau dari lengan pemotongan masih berwarna hijau seperti ini, maka teman-teman bisa menunggu bunga manggarnya sampai mekar beberapa persen, minimal dia 30% ataupun 40%. Nah, kuncinya seperti itu ya. Rahasia dari lengan manggar adalah penyakit. Jangan sampai lengan manggar teman-teman itu bisa terkena penyakit warna kuning ataupun warna hitam. Jangan menunggu mekar kalau melakukan pemotongan. Cek secara berkala. Jika sudah ada bintik-bintik warna
hitam di bagian jari-jari bunga ataupun warna kuning, maka segera lakukan pemotongan supaya lengan mangkar teman-teman bisa berhasil sampai permanen. Nah, oke. Seperti itu tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk para pemula. Nah, kalau teman-teman suka dengan video saya, silahkan di like, share, dan subscribe teman-teman. Oke, thank you.